Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Aiman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di Night in Tokyo. Gak terasa kita udah 2 minggu dan kita kembali lagi di berita dari Jepang. Nah, gimana teman-teman kabarnya semingguan ini, 2 mingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap lancar semuanya, studi dan pekerjaannya. Nah, untuk berita dari Jepang episode kali ini, ya seperti yang kalian tahu, gua bakal membahas berita tentang Tamagotchi Smart, yaitu Tamagotchi yang diluncurkan oleh Bandai untuk memperingati 25 tahun Tamagotchi itu sendiri. Mungkin sebagian teman-teman udah tidak asing sebenarnya dengan Tamagotchi itu siapa apa. Terlebih mungkin teman-teman yang lahir pada generasi 90-an dulu pernah punya Tamagotchi yang seukuran genggaman tangan. Dulu kan kayaknya anak-anak hype banget dulu punya Tamagotchi, terus layarnya masih hitam putih. Nah, bagi yang belum tahu sebenarnya apa itu Tamagotchi, jadi Tamagotchi itu adalah sebuah device atau mainan sebenarnya buatan dari Bandai. Jadi Bandai itu kayak produsen mainan di Jepang yang memproduksi banyak mainan, termasuk yang paling terkenal itu kan Gundam. Nah, yang di dalamnya itu, di dalam device atau mainan itu ada pet virtualnya atau peliharaan virtual. Jadi peliharaan tapi bentuknya digital gitu teman-teman, yang kita bisa rawat. Jadi nanti kita punya telurnya, terus telurnya netas dari kecil kita rawat sampai dia gede. Nah, di situ kita ya seperti halnya dengan peliharaan yang asli, kita bisa kasih makan, bisa dielus-elus juga, terus bisa juga peliharaannya, jadi kita harus bersihin. Terus peliharaannya juga bisa kotor, jadi kita harus mandiin ya. Pokoknya seperti layaknya peliharaan sesungguhnya sih sebenarnya. Cuman itu dalam bentuk virtual. Jadi di dalam satu device itu, device-nya tuh nggak gede sebenarnya, cuma seukuran ya segenggaman tangan gitu. Jadi tombolnya pun dulu kayaknya cuma 3 gitu, menu dan lain-lain gitu doang sih. Nah, mungkin bagi kalian yang dulu pada tahun 90-an gitu loh, kan dulu nge-hype banget sebenarnya di Indonesia tahun 90-an pada punya, dan kalian yang pernah punya pasti ingat kalau dulu tampilan layarnya itu kan masih pixel kan. Pixel kayak Game Boy gitu kan, kayak Game Boy zaman dulu gitu, kayak Tetris. Jadi cuma pixel, habis itu hitam putih. Nah, sebenarnya teman-teman, dari Tamagotchi terakhir yang sepertinya kita pernah punya dulu, yang lagi hype di Indonesia, yang pernah beredar di Indonesia, Bandai sendiri itu udah membuat sepertinya beberapa generasi Tamagotchi. Cuman sepertinya Tamagotchi yang udah pernah diluncurkan oleh Bandai itu cuma dipasarkan di Jepang doang, jadi pasar Jepang doang, atau bisa jadi beberapa negara lainnya ya. Cuman sepertinya di Indonesia itu sepengetahuan gua gak ada lagi dijual gitu loh, yang khusus yang memang buat pasar di Indonesia. Nah teman-teman, baru-baru ini Bandai selaku produsen Tamagotchi itu rupanya sedang akan meluncurkan produk Tamagotchi yang paling baru, sekaligus untuk ya seperti yang udah gue bilang tadi,
memperingati ulang tahunnya si Tamagotchi itu sendiri yang ke-25 tahun. Yang spesialnya dari Tamagotchi yang kali ini adalah ya karena berkembang terus teknologi, ya Tamagotchi-nya tuh udah mulai kekinian sih teman-teman. Jadi bentuknya itu kayak wearable device gitu. Jadi bisa dipakai dan bentuknya lebih mirip smartwatch kayaknya sih teman-teman. Dengan nama Tamagotchi Smart. Ya udah tentunya udah pasti ya karena bentuknya mirip dengan smartwatch, itu juga bisa berfungsi, ada jamnya dan lain-lain. Cuman di dalamnya itu selain fiturnya jam itu, di dalamnya ya fungsi pada umumnya Tamagotchi ada peliharaan virtual lebih tepatnya. Yang unik dari Tamagotchi Smart ini rupanya yang sekarang itu mulai ada fitur voice-nya teman-teman. Jadi bisa dimungkinkan kita berbicara dengan peliharaan virtual itu yang kita miliki ya di Tamagotchi itu. Kalau dilihat dari video promosi yang gue lihat, sepertinya baru bisa dengan bahasa Jepang doang ya teman-teman kayaknya. Nah, sama seperti fitur Tamagotchi pada umumnya, ya kita bisa elus-elus, bisa kasih makan, terus bisa juga peliharaannya, terus kita harus mandiin, bersihin dan lain-lain. Dan karena ini adalah wearable device, rupanya Tamagotchi Smart ini tuh ada sensor penghitung langkahnya juga teman-teman. Jadi kayak kita bisa seolah-olah ngajak jalan-jalan si peliharaan virtual kita. Nanti ya udah seolah-olah kita kayak ngajak jalan-jalan gitu. Kita jalan kemana, ya sedikit mulai ada interaksinya gitu loh di Tamagotchi Smart ini. Selain itu teman-teman, di Tamagotchi Smart ini kayaknya baru pertama kali si Bandai itu meluncurkan kayak si peliharaan virtual itu bisa didandani juga rupanya teman-teman. Dari fitur smart card-nya Tamagotchi itu kayaknya sih ini dijual terpisah gitu loh. Jadi kalian beli Tamagotchi Smart-nya, terus nanti ada card dijual lagi oleh Bandai yang isinya tuh kayak data, misalkan bajunya apa, gini kayak gitulah. Pokoknya bisa didandanin. Kalau merujuk dari video promosi yang mereka punya gitu loh teman-teman. Nah, Tamagotchi Smart ini mulai akan dijual itu bulan Agustus tahun ini teman, bulan Agustus nanti. Sementara dengan sistem pembelian secara undian dulu teman-teman. Jadi undian sampai bulan Juli tanggal 2 nanti. Sehingga mungkin teman-teman yang sekarang lagi tinggal di Jepang dan tertarik dengan Tamagotchi Smart dan pengen beli, itu bisa langsung dicari di websitenya Premium Bandai. Jadi kayak marketplace Bandai punya. Di situ kalian bisa mencoba undian kalau dapat gitu. Mencoba undian, nanti kalau dapat ya kalian bisa beli gitu loh. Dan bisa nyobain seperti apa sih Tamagotchi Smart ini. Gitu. Dan ya mungkin kemungkinan untuk sementara kayaknya Tamagotchi Smart ini sendiri itu masih bakal dijual untuk produsen atau pasar Jepang gitu teman-teman. Dan bagi teman-teman yang lagi dengerin sekarang ini terus penasaran seperti apa sih Tamagotchi Smart ini, bagi teman-teman yang penasaran, kalian bisa langsung kunjungin aja link yang gua taruh di deskripsi
podcast ini gitu teman-teman. Jadi ya sekiranya hitung-hitung kalau kalian dulu pernah punya Tamagotchi Tamagotchi yang biasa, terus kalian pengen nostalgia khususnya pada anak-anak yang generasi 90-an, kalian pasti tahu banget Tamagotchi itu apa. Bisa langsung dicek di deskripsinya itu bagi yang penasaran ya. Tapi karena emang kayaknya buat pasar Jepang ya, kalian lihat-lihat aja lah karena tulisannya juga Jepang. Di situ kan ada videonya juga, kalian bisa lihat videonya seperti apa, cara kerjanya tuh seperti apa gitu teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman buat berita dari Jepang kali ini yang membahas tentang Tamagotchi Smart, Tamagotchi yang diluncurkan khusus untuk memperingati 25 tahun dari Tamagotchi itu sendiri. Oke, sekian dulu teman-teman buat berita Jepang kali ini. Terima kasih udah yang tetap setia mendengarkan podcast Night in Tokyo. Terus bagi teman-teman yang belum follow Instagram Night in Tokyo, bisa follow di night.in.tokyo. Instagramnya bisa di search di situ, karena di Instagram itu sendiri gue bakal berbagi tentang informasi yang berkaitan dengan podcast Night in Tokyo ini. Atau kalian bisa juga kunjungin langsung website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Di situ ada blog, ada foto-foto juga, karena foto-foto jalan-jalan kemana-mana, foto di Jepang gitu. Terus kalian juga bisa langsung dengerin podcast ini, seluruh podcast Night in Tokyo dari episode awal sampai sekarang, langsung di website di www.nightintokyo.com. Dan kalian bisa dengerin secara gratis di situ. Oke, sekian dulu buat berita dari Jepang kali ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menjalani aktivitasnya kembali besok di hari Senin. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di berita dari Jepang selanjutnya. Bye-bye.